Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Sejak menjabat sebagai menteri, kebijakan Edi dengan dibukanya ekspor benih lobster menjadi salah satu kebijakan yang sempat menuai kontroversi. Pasalnya, kebijakan itu sebelumnya dilarang oleh Menteri terdahulu Susi Pujiastuti. Susi melarang ekspor benih lobster ke luar negeri dengan alasan untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, Susi juga ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di Laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan. Praktik ekspor benih lobster yang kembali dibuka KKP tidak hanya membuat KPK pasang mata, namun juga menjadikan Komisi Persaingan Pelaku Usaha (KPPU) memonitoring sejak lama. Pengawasan KPPU terutama mengenai monopoli pengiriman yang hanya dilakukan satu perusahaan kargo saja. Alhasil, keran ekspor yang membuat banyak pihak melirik sebagai investasi yang menggiurkan ini menyisakan banyak masalah. Dari pro dan kontra hingga kasus korupsi. Tim TV One mengabarkan. Kita langsung berbincang dengan Febri Diansyah, mantan jubir KPK. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Febri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas, aktivitas sekarang apa Mas? Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Sekarang lagi bikin kantor hukum bersama Donald Faris, tapi masih isu anti korupsi tentu saja. Oke, masih di bidang yang sama begitu ya Mas, ya, kurang lebih ya. Masih terkait korban korupsi spesifik. Oke, selain juga Mas Febri, kita juga sudah ada Said Zulkifli, pembudidaya lobster. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, tapi saya mau ke Mas Febri dulu deh. Mas Febri, melihat kurang lebih sudah 4 bulan KPK vakum dan saat ini kayaknya jedeng begitu Mas, langsung Menteri KP yang menjadi tersangka. Anda melihat dari kronologi kasus kejadian ini dulu deh, dari sisi Mas Febri, yang memang pernah berkecimpung di KPK. Ya, pertama tentu kita perlu apresiasi ya. Ini kalau saya lihat dan saya dapatkan juga informasinya, ini kan kerja keras dari teman-teman yang masih terus berjuang di dalam ya. Jadi di tengah kondisi yang sudah berubah atau himpitan-himpitan atau kondisi yang sudah sama sekali tidak sama ya dengan undang-undang yang lama, tapi masih ada teman-teman yang berjuang, dan mereka berhasil. Saya kira ini poin yang paling krusial yang juga perlu kita apresiasi. Meskipun kalau kita lihat dari jumlah secara keseluruhan, OTT di tahun ini mungkin sekitar 4 atau 5 ya, dibanding dengan tahun sebelumnya itu sangat jauh. Tapi untuk case ini saya kira ini satu prestasi, karena itu kemarin saya bilang bahwa KPK memang harus bekerja secara konkret. Jadi nggak pakai slogan-slogan. Kalau beberapa waktu belakangan kan kita lihat itu yang banyak slogan, mungkin juga isu-isu kontroversi, sengketa di internal begitu, Harun Masiku yang belum ketangkep dan lain-lain. Nah, sekarang KPK menunjukkan kerja konkretnya dan saya pikir kita perlu menghargai secara proporsional sekaligus juga mengawal penanganan perkara ini. Ya, Mas Febri, ini mengingat tema kita pagi ini capit lobster, jerat Menteri Edi gitu, Mas Febri. Ada catatan Anda nggak dari rilis? Rilis itu kan menyangkut segala-gala ya Mas Febri ya. Ada kronologis, ada penjelasan pasal di situ, ada barang bukti juga yang digelar situ. Apa catatan Anda? Mengingat Anda sekarang sudah di luar Gedung Merah Putih kan begitu? Kalau sebuah rilis pasti tidak akan menampilkan seluruh informasi. Dan saya yakin beberapa informasi-informasi yang lebih detail itu masih diolah oleh tim untuk bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut. Karena kalau kita lihat ini kan awalnya kebijakan. Di kebijakan itu ada pihak-pihak yang menggunakan akses, menggunakan kekuasaan tersebut dan kemudian membuka rekening dan membeli sejumlah barang. Nah, ini perlu ditelusuri lebih lanjut saya kira. Mas Febri, sangkaan-sangkaan yang berada di luar Gedung Merah Putih, rilis yang dilakukan menjelang tengah malam terhadap kasus ini, padahal pemberitaan itu sejak pukul 6, 7 pagi juga sudah naik di pemberitaan begitu.
waktu yang lama menanti penjelasan dari KPK. Ini normalkah atau ada apa di balik lambatnya rilis kemarin dalam kasus ini? Kalau dari aspek hukum, saya kira itu masih dalam tataran normal ya, karena ada kewajiban untuk menyampaikan informasi secara utuh melalui konferensi pers. Tetapi mestinya ada update-update informasi yang disampaikan sejak awal agar informasinya tidak jadi simpang siur ketika pertama kali muncul gitu. Memang tidak perlu disampaikan secara lengkap di tahap awal, misalnya 1 malam sebelumnya. Tidak perlu disampaikan secara lengkap, ada berapa orang, siapa saja, tetapi setidaknya dikonfirmasi bahwa ada tim KPK di daerah mana begitu, terkait dengan apa, sehingga masyarakat tidak ragu bahwa tim KPK sedang bekerja dan ada kontinuitas informasi yang merupakan hak masyarakat sebenarnya. Mas Febri, ini kan sebenarnya OTT ini merupakan kayak sejarah baru begitu ya Mas buat KPK, kan biasanya mungkin tersangka-tersangka ini kan dari hasil penyidikan begitu ya, saat ini justru yang OTT mungkin setelah undang-undang baru begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa Mas Feb? Saya lihat kalau OTT sama ya, sebelumnya juga banyak OTT, tetapi yang agak berbeda saat ini transaksinya menggunakan rekening. Walaupun tidak langsung secara fisik begitu ya, yang seperti biasa-biasanya ya. Dulu juga pernah ada kejadian yang menggunakan ATM. Jadi ATM pemilik dititipkan pada pihak penerima begitu, dan pihak penerima kemudian menggunakannya untuk membelanjakan ATM tersebut. Dalam konteks ini yang kita lihat kan pembelanjaan dilakukan di luar negeri gitu. Oke, Mas Febri, tadi Mas Febri sempat menyinggung nama Harun Masiku ya. Ya kan? Bukan mau ke sana sih sebetulnya, tetap masih judulnya yang ini gitu ibaratnya. Nah, artinya begini, di kasus yang Harun Masiku ada nama-nama, ya kan? Nama-nama macam-macam gitu. Nah, di kasus yang ini pun juga ada nama-nama. Nah, itu tadi yang saya tanyakan ke Mas Febri. Kenapa rilis itu menjelang tengah malam, sedangkan beberapa jam kosong ya, kosong informasi itu beredar tuh di WhatsApp, di grup apa segala macam, di sosial media juga, flyer ini, grafis itu, dan lain sebagainya. Begitulah ya ibaratnya. Anda dalam kasus yang menjerat Menteri Edi Prabowo ini mempertanyakan nggak sejumlah langkah KPK yang kok dianggap mungkin belum maksimal begitu. Satu nama misalnya, istri dari menteri, stafnya istri tersangka, tapi istri lepas seperti itu. Kalau total kan 17 orang ya. 17 orang ini memang tidak semua harus jadi tersangka. Di banyak OTT yang terjadi juga begitu. Yang jadi tersangka hanyalah orang-orang yang betul-betul punya kapasitas, dia melakukan perbuatan, atau apakah dia sebagai pemberi begitu, sebagai penerima, atau pihak yang bersama-sama. Jadi memang penyidik harus telaten di sini untuk memilah mana perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilakukan. Karena kalau tidak, ini terkait juga dengan hak orang lain yang sebenarnya tidak melakukan sesuatu, tetapi kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi sekali lagi dari yang pernah saya ketahui, tidak tertutup kemungkinan sebenarnya ada penambahan tersangka. Karena dalam proses penyidikan nanti kan ada penggeledahan, ada penyitaan, ada pemeriksaan lebih lanjut. Bukan tidak mungkin ada perluasan ruang lingkup begitu, karena aliran dananya lebih luas misalnya. Nah, dalam konteks itulah di 24 jam pertama memang harus sangat hati-hati bagi tim KPK untuk menentukan kualifikasi dari orang per orang tersebut. Jadi dalam pola kasus ini, who's next, Mas Febri? Mas Febri? Halo Mas Febri? Baik, nampaknya ada gangguan ya. Kita jeda dulu sebentar. Iya, gitu kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan sambung lagi dan coba perbaiki telekomunikasi dengan Febri Diansyah. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, bicara kasus yang diungkap oleh KPK dan dampaknya langsung ke lapangan, khususnya yang dirasakan oleh nelayan, tentu ada yang mengklaim atau merasa dirugikan, namun ada yang justru merasa diuntungkan ya Rati ya. Karena dibukanya keran ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ini sedikit banyak menuai respon
bagi pembudidaya lobster di sepanjang Teluk Telong Elong dan Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Ini kabarnya mengeluhkan sulitnya memperoleh benur atau benih lobster untuk budidaya. Perusahaan dan pemodal lebih memilih mengekspor benur yang dibeli dari nelayan ketimbang dibudidaya. Padahal sebelumnya ketentuan dari pembukaan ekspor benur yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharuskan perusahaan mengekspor untuk membudidaya 70% benur yang mereka beli. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada pelakunya langsung ya yang berhadapan dengan para nelayan. Ini ada Bang Said Zulkifli. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Said. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Said, bagaimana kondisi di lapangan Bang setelah ada hiruk pikuk di Jakarta ya, khususnya di gedung KPK saat ini, Bang Said? Situasi di lapangan sepi dan tidak ada aktivitas penangkapan benur lagi. Ya. Kenapa Bang Said? Ya, karena tadi malam kan kami sudah melihat bahwa ada surat pemberhentian sementara untuk penangkapan benur. Kalau suara-suara nelayan sendiri yang selama ini giat ya melaut dan juga melakukan kondisi ini, apa sebetulnya yang mereka rasakan? Yang mereka katakan kalau benur ini lagi di stop, maka penghasilan nelayan sangat jauh berkurang. Dan hingga mengatakan dirinya merugi ketika ini di stop kembali. Di stop, jadi penghasilan berkurang? Ya, penghasilan berkurang. Bang, kalau abang sendiri memang penghasilan dari lobster ini atau dari mungkin apa pengembangan dari lobster ini berapa Bang biasanya per bulannya? Enggak tentu Mbak. Kalau di bulan-bulan ini kan lagi sepi, terus lagi musim hujan. Tetapi kalau di masa normalnya bisa mencapai 50-an juta per bulan Mbak. Wow, itu berapa penjualannya memangnya Bang? Berapa banyak? Sampai dengan 20 sampai 30 ribuan ekor per bulan. Bang Said, kan kabarnya kalau memang adanya ekspor benih lobster ini bisa mengganggu ekosistem laut, ekosistem lobsternya itu sendiri. Ada nggak rasa dampak buruknya? Anda melihat apakah berkurang memang lobster yang ada saat ini? Justru berbanding terbalik dengan kejadian yang di Jawa Barat. Dulu sebelum kami melakukan penangkapan bibit lobster, itu lobster-lobster di perairan kami jarang sekali kami temukan. Nah, tetapi setelah ada, entah dari mana, benur-benur itu juga datang gitu. Jadinya bukan berkurang, malah bertambah kalau menurut kami, Mbak. Bukan berkurang, malah bertambah. Pernyataan Menteri Kelautan Perikanan sebelumnya, Ibu Susi Pujiastuti, mengatakan tunggu dululah sampai dia jadi lobster gitu loh. Jangan benihnya ini yang kemudian kita jual ke luar negeri. Artinya kalau fakta di lapangan ternyata benih itu semakin ada semakin banyak, nggak pas dong pernyataan Ibu Susi ini berarti? Ya, itu kan hanya menurut saya hanya teori, namun praktiknya bukan seperti itu. Kami yang di lapangan. Nah, mungkin juga berbeda di daerah lain. Tapi apa yang saya jumpai di daerah kami, setelah adanya penangkapan bibit, nah baru kami tahu bahwa di sini ada benur, ada bibit lobster. Dulunya kami tidak pernah melihat namanya benur. Bahkan susah sekali untuk mendapatkan indukan di daerah kami, khususnya di Teluk Jukung ini. Saya mengartikan pernyataan Anda ini adalah semacam potensi, begitu ya? Maksudnya? Ya artinya selama ini nggak pernah berpikir benih lobster, tapi ternyata pas digalakkan muncul banyak, ya artinya potensial dong berarti. Ya betul, potensi sekali. Bang Said, ini kalau misalnya berbicara mengenai pengembangbiakan dari lobster sendiri, memangnya dari benih lobster sampai jadi lobster itu berapa lama, terus butuh biaya berapa banyak, sehingga kita kok memutuskan untuk ya benih lobsternya aja yang diekspor? Itulah persoalan kami di masyarakat kami di pesisir sini tentang budidaya. Kalau mereka berbudidaya, mereka harus paling cepat 10 bulan untuk bisa panen kalau dari benur yang bening. Bahkan sampai 1 tahun lebih untuk mendapatkan 200 gram. Nah, dan juga persoalan pakan sebenarnya. Kalau kita sekarang, ngapain sih mau ngekspor bibitnya? Kalau memang mohon maaf negara kita udah bisa membuatkan pabrik pakan sesuai dengan yang ada di Vietnam, maka saya rasa masyarakat pesisir ini semua akan berbudidaya dan tidak lagi mau menjual benurnya. Jadi pabrik yang di Vietnam itulah yang dibangun di Indonesia gitu seharusnya ya?
Itu yang seharusnya sebenarnya kalau kita mau stop untuk pengiriman penur ini. Bang, terakhir sudah ada update kapan bisa mungkin melakukan penjualan lagi lobster ini? Nah, kita kurang tahu, Mbak, karena kan kita tunggu sampai dengan kapan dibukanya keran sementara ini dibuka lagi. Sebelum keran ini ditutup, berdampakkah kepada kesejahteraan nelayan? Oh, sangat berdampak. Bisa dikonkretkan seperti apa, dispesifikasikan kesejahteraan itu seperti apa begitu? Yang dulunya pendapatan asli nelayan kami di tahun sebelumnya rata-rata itu 18.000 per hari, Mbak. Pak. Okay. Nah, jadinya setelah adanya penangkapan benur, ya kebijakan Pak Menteri, Pak Edi itu sangat luar biasa sebenarnya. Bisa menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat pesisir. Yang dulu penghasilannya 18.000, hari ini bisa rata-rata 200.000 per hari. Dan sehingga bisa menyekolahkan anaknya, memberikan kuliah anaknya, memberikan sepeda motor anaknya. Tapi keberlangsungan ekosistem bagaimana? Saya rasa begini, justru kalau kita terus diberikan menangkap indukannya, saya rasa itu akan membuat punah sebenarnya. Karena apa? Satu indukan lobster bisa menghasilkan jutaan benur. Nah, tapi kalau benur ini belum tentu keseluruhannya bisa hidup. Paling nilai yang bisa hidup dari angka keseluruhan 0, dia, Pak. Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Anda pagi ini adalah sepakat dengan budidaya benih lobster, tapi tidak untuk dijual ke luar negeri atau diekspor, begitu ya? Saya sepakat dan sangat setuju dengan catatan kita difasilitasi baik untuk KJA-nya maupun pabrik pakannya. Nah, sehingga kalaupun kita mau mengekspor benih lobster ini adalah sisa-sisa dari yang kita budidaya. Bila perlu jangan kita ekspor benihnya, kita tumbuh kembangkan aja di tempat kita dan baru kita jual ke Vietnam. Dan satu lagi, apa itu, Bang? Permohonan kami selaku masyarakat di bawah, kalau bisa jangan sampai terlalu banyak perusahaan-perusahaan. Cukup dengan menggunakan BUMN. Saya rasa ini sangat luar biasa dampaknya ke negara juga. BUMN mempunyai BUMD, BUMD mempunyai BUMDes. Nah, kenapa enggak? Ini yang kita harus berdayakan, ya dikembangkan. Jangan seperti ini. Jangan buka semua perusahaan silakan begini-gini, bukan begitu ya berarti ya? Ya benar. Dan sehingga harga di bawah pun anjlok. Semau mereka membeli kita. Nah, ketika kalau sudah negara ikut andil dengan BUMN-nya, saya rasa negara makmur, masyarakatnya pun saya rasa akan makmur, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Said Zulkifli, pembudidaya lobster, sudah memberikan waktunya pada pagi hari. Tetap salam buat rekan-rekan nelayan di sana, Mas Said. Ya, insya Allah. Baik, jangan terlalu banyak perusahaan. Kalau terlalu banyak perusahaan, KPK pun juga pusing nanti mikirnya. Bukan begitu ya, Mas Febri ya? Mas Febri, saya langsung ke Anda lagi, Mas Febri. Gimana, Mas? Jadi kan, ya ini karena sudah disinggung juga banyak perusahaan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi apa yang beredar di masyarakat sebelum rilis KPK kemarin? Akan jadi apa nih, begitu loh? Ya, kalau perusahaan yang ikut di berbagai aspek itu kan bisa saja banyak ya. Ada puluhan ya, seingat saya begitu. Tapi apakah semuanya terkait dengan perkara tindak pidana korupsi? Itu tentu harus dilihat secara lebih spesifik. Ini kerja standar saya kira ketika teman-teman melakukan identifikasi lebih lanjut nanti pada proses pemeriksaannya. Tetapi kita memang harus mengawal bersama-sama ini, Mas. Jangan sampai kayak kemarin kita baca ada satu berita, salah satu pejabat di Kedeputian Bidang Penindakan KPK mengatakan akan segera melakukan penggeledahan. Saya kira ini tidak patut kalau rencana penggeledahan itu diumumkan. Ada resiko-resiko nanti alat-alat bukti hilang dan lain-lain. Jadi silent aja gitu ya movementnya ya, Bang ya? Ya, jadi strategi-strategi yang sudah tepat kemarin ketika OTT kan sebenarnya silent. Orang nggak tahu, kemudian tiba-tiba sudah ada informasi besar. Nah, harapannya ini yang dipertahankan lebih lanjut dan jangan sampai kemudian pihak-pihak yang seharusnya juga terlibat tapi tidak diproses. Jadi kemungkinan bisa ada tersangka-tersangka baru juga, Mas, ataupun yang kemarin sudah dibebaskan bisa juga menjadi tersangka lagi begitu ya? Kalau standar di KPK saya kira begitu ya, bisa saja ada tersangka baru, bisa saja sebaliknya hanya tersangka yang ada saja yang kemudian diproses lebih lanjut sampai pada persidangan dan putusan kekuatan hukum tetap. Tapi yang paling penting juga adalah selain penindakannya, bagaimana peristiwa ini juga bisa menjadi stimulus
untuk perbaikan sistem di KKP. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Nah ini yang sebenarnya berbahaya sekali dari aspek pemberantasan korupsi. Baik. Terima kasih banyak Mas Febri Diansyah. Masih banyak ya waktunya pagi ini Mas ya. Sehat-sehat selalu Mas. Assalamualaikum. Amin, terima kasih.